Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan membacakan buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia yang ditulis oleh Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan subjudul yang berjudul Khodam Asmaul Husna. Keagungan asma Allah sering disalahartikan dan diselewengkan oleh beberapa kalangan, dari keyakinan khurafat hingga perlakuan yang tidak senonoh terhadap asma dan sifatnya. Mereka umumnya memiliki background sebagai pemburu kesaktian atau penjual rajah dan jimat. Ada yang menyebarkan khurafat bahwa setiap Asmaul Husna mempunyai khodam malaikat yang siap melaksanakan maksud dari arti asma yang dibaca. Keyakinan yang tidak bersumber melainkan rekayasa ataupun khayalan belaka. Mereka pun mengundang khodam itu dengan menyebut Asmaul Husna yang diselingi dengan kata-kata lain yang tak jelas artinya. Bisa jadi itu adalah nama-nama pembesar jin, atau dengan cara-cara bid'ah yang memang sangat disukai setan. Mungkin saja setelah itu ada hal janggal atau kesaktian yang didapatkan. Tapi itu bukan karomah. Khodam yang disangka malaikat itu pun ternyata jin yang mengaku sebagai malaikat. Allah berfirman, Yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Quran Surah Saba ayat 40-41. Ada juga yang menulis asma Allah sebagai rajah atau jimat. Asma Allah dicampur dengan huruf-huruf atau kata-kata yang tak jelas artinya. Sekilas ini dikira pengagungan terhadap Allah, padahal menyandingkan asma-Nya dengan simbol atau huruf yang tak memiliki arti bukanlah pengagungan, tapi penghinaan. Tidakkah kita perhatikan ketika seseorang menyebut nama para pejabat, misalnya, lalu diselingi dengan kata-kata yang tak jelas seperti hik, kik, itu merupakan pelecehan? Kita memang diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa taala, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Tapi caranya tidak seperti yang dilakukan para pemburu kesaktian, di mana mereka hanya mengulang-ulang kata Ya Rahim dan Ya Wadud sekian ratus kali tanpa menyebutkan permintaannya. Lalu dengan bacaan itu mereka yakin bisa membuat orang yang dituju menjadi jatuh cinta, atau menyebut Ya Qawi sekian ratus kali supaya kebal atau kuat. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang bisa saya baca ketika saya sholat. Beliau menjawab, berdoalah. Allahumma inni zolamtu nafsi
zulman kasiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya telah banyak menganiaya diri sendiri dan tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Doa seperti itulah yang diajarkan Nabi. Bedakan dengan orang yang hanya memanggil asma Allah, tak jelas hendak memuji, mencela, atau meminta kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.